Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam majelis kemuliaan ini, yang mana saat-saat seperti inilah yang akan kita rindukan nanti di suatu hari, baik saat di dunia ataupun sudah di alam kubur nanti. Karena ternyata usia kita sepanjang berapa tahun hidup, ternyata saat-saat seperti inilah saat waktu yang paling berharga di dalam hidup kita. Jadi manusia itu akan mengalami 5 alam. Berapa? 5 alam. Jadi kita tidak pernah membayangkan sebelum di sini, sebelum artinya pian-pian tinggal di sini, tidak pernah membayangkan artinya tinggal di sini, iyalah, terbayangkan kah? Nah, maka ini pun tidak terbayang akan kita lalui beberapa alam lagi. Jadi alam yang pertama yang dilalui oleh seorang manusia itu adalah alam arwah atau alam roh. Alam arwah atau alam roh ini, seluruh kita ini pernah berkumpul di alam arwah. Makanya pernah rasa tetamu. Aku aja rasa suah melihat sidin tuh. Cuma di mana? Kada ingat. Rasa suah tetamu. Cuma rasa-rasanya kada pernah tetamu. Nah, kemungkinan di alam arwah tetamunya. Mungkin. Rohnya dikumpulkan, roh-roh orang beriman. Nah, lalu Allah berfirman di dalam Quran, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu, jar Tuhan? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Ya, engkau benar. Kami pun menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Nah, jadi semua orang, semua roh-roh itu sudah bersyahadat, sudah bersyahadat di alam arwah. Rahasianya lah, kenapa jar kita nih uyuh-uyuh. Ulun pernah dapat pertanyaan ini, kenapa kita nih bercapek-capek mengerjakan syariat Nabi ini, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan lahiriah. Rahasianya, jikalau seandainya syariat ini tidak perlu lagi, syariat Nabi nih, sunnah Nabi tidak perlu lagi, buat apa kita diadakan di dunia nih? Di alam arwah aja sebenarnya. Di alam arwah aja. Kada perlu lagi sembahyang segala macam nih. Mau sudah di alam arwah sudah. Kenapa jadi sudah hembusakan lagi ke alam kedua? Apa itu alam kedua? Yaitu alam rahim, alam kandungan seorang ibu. Selama kurang lebih 9 bulan 9 hari. Kurang lebih. Cuma ada beberapa riwayat, beberapa orang-orang salafus sholihin itu ada yang lebih setahun.
mengarang kitab di dalam parut. Kalian rasanya kalau kada salah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu lebih setahun di dalam perut ibu beliau, anunya baru lahir. Jadi jar orang langsung alim sini mengarang kitab di dalam parut jar guru-guru bahari kada tahu juga nang kayak itu, cuma anunya kisah-kisah bahari itu. Nah, jadi alam kandungan ini ditiupkan umur kurang lebih usia kandungan itu 120 hari. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW 120 hari, kurang lebih umur 4 bulan. Usia 4 bulan kandungan itu ditiupkan ke roh seorang ibu, roh rahim seorang ibu, lalu bergerak-gerak sudahnya umur 4 bulan itu. Nah, ini ajaibnya, kenapa jadi bisa hidup? Amun secara logika akal nih, nah kan asalnya itu kada ada anu apa-apa, kenapa jadi bisa bergerak? Nah, jadi karena ada rohnya tadi. Ini rahasianya kenapa jadi kita nih jadi manusia, al-insan, an-nas-nya tingkatannya tuh dalam Quran tuh ada an-nas, al-insan. Mun an-nas saja itu umum manusia. Naik sedikit daripada an-nas itu al-insan namanya. Lalu sempurna lagi dia mengaji masalah syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat sempurna, maka lalu al-insanul kamil. Insan kamil sempurna namanya. Cuman ada nih banyak bekaku aja, mengaku sempurna aja. Kada tahu sempurna kadanya, kada tahu. Mau mengaku itu semua orang bisa ya mengaku, mana buktinya? Nah, jadi alam kandungan lalu dizahirkanlah sudah 9 bulan 9 hari, maka lahirlah kita semua yang ada duduk berhamburan di muka bumi ini, termasuk kita yang berhamburan saat ini, itu masuk ke alam ketiga, yaitu alam dunia atau bumi dipadahkan. Kenapa jadi bumi? Ya kita tinggal di bumi, jaganya kita tinggal di planet Mars, jadi Mars dipadahkan anunya, tapi ini di bumi. Nah, jadi bumi ini adalah dunia digambarkan. Fil ardi rancak dipadahkan. Dunia bumi ini ya dunia. Kenapa? Karena manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi diandak di suatu planet yang bernama bumi. Dunia. Nah, disinilah penentuannya. Amun kita sadar tidaknya kita sudah melalui 2 alam tadi, kita sudah bersyahadat di alam arwah tadi. Apakah syahadat yang kita baca di alam arwah, apakah masih kita bisa terapakan dan kita rasakan waktu sudah di alam ketiga ini? Ini penentuannya. Apakah kita termasuk orang yang celaka atau bahagia? Memang sudah dijelaskan di dalam hadis, dalam Arba'in An-Nawawiyah itu, bahwasanya sewaktu seumur 120 hari tadi 4 bulan ditiup roh, itu ditetapkan 4 apa? Siapa yang tahu? Bang Haji. Yang pertama ditetapkan usia atau umurnya. Kedua, nyak ada apa-apa juga tuh balik-balik rezekinya. Rezeki itu sudah dituliskan sewaktu roh ditiup umur 4 bulan nih. Maka seseorang itu tidak akan mati kecuali rezekinya habis. Tahu loh pian? Ini nah kenapa jadi orang tuh meninggal rezekinya habis? Makanya nang ketujuh bersedekah itu jar panjang umur. Kenapa? Karena begitu dia bersedekah itu lalu Allah panjangkan tambahkan rezekinya, lalu berpanjang umurnya. Secara penjelasan logika akalnya seperti itu. Maka itu anunya penjelasannya. Orang nang pemurah-pemurahan, nah kenapa jadi dahulu jawakan orang mudahan pian panjang umur, mudahan panjang umur. Itu sebenarnya secara hakikatnya sudah habis, cuma mungkin karena dalam riwayat-riwayat itu ada dijelaskan karena usaha dialah, usaha ikhtiar dia tadi, lalu bertambah umurnya karena bertambah rezekinya. Nah, jadi sekali lagi ingat kan, tidak akan manusia itu diwafatkan melainkan rezekinya sudah habis. Nah, nang jadi mucah ini, kenapa salah satu bagian rezeki kita nih di sini? Tahu pian? Pian gratis kalau makan di sini. Paham lah? Digarisakan nah si Anu bin si Anu
Ini selama berapa tahun makannya di sini. Nah, ini paham makan ini dulu, masalah takdirnya dulu nah. Kedusa masalah asbabnya, sebabnya kayak ini A B C D. Ini itu kisahnya kedusa dikisahkan dulu. Kenapa jadi? Lalu para wali-wali Allah itu biasanya doanya nih nah, minta takdir yang paling terbaik. Doa orang-orang soleh itu tidak ada macam-macam kecuali minta selamat dunia akhirat. Itu aja. Ulun ingat guru memadahkan guru-guru bahari itu ujar beliau hanya doa itu selamat dunia akhirat. Ujar. Anda nomor yang lain tuh nomor 10 aja itu sini doa yang lain-lain tuh. Nah, mulai sekarang mun hendak mengamalkan gawian doa-doa orang soleh dulu itu aja doanya. Minta selamat dunia akhirat. Nih yang mucai ini itu tadi Bang Haji tahu lah kenapa jadi rezeki kita nih di sini ditulis salah satunya. Paham lah pian ini nah anu penjelasannya nih mau masukkan anunya ke sini apa namanya nih penjelasannya mau kada mau harus kita arahkan ke situ karena ini bagian dari pembahasannya bab tentang pembahasan masalah ini nang ditulis tadi nang 120 hari umur 4 bulan di alam apa alam rahim kandungan ajalnya usianya rezekinya apalagi jodoh itu ada sebagian diarahkan ke rezeki bisa perjalanan apa termasuk orang yang celaka atau bahagia. Nah, itu sudah ditulis. Ini orang ini apa? Ini sudah tertulis ini si Anu bin Pulan nih masuk surga itu sudah tertulis sudah sebelum ribuan tahun sebelum jasad kita ini ada di bumi ini sudah tertulis. Si Anu bin Sanu masuk surga, si Anu bin Sanu masuk neraka. Pulan bin Pulan itu sudah ada tulisannya. Lalu diberi kesempatan lahir zahir ke dunia, lalu disuruh ada usaha tadi. Ya kalau seandainya kita nih nah syariat Nabi Muhammad nih kada perlu lagi gasan apa kita dijahirkan ke bumi ini rahasianya. Karena ulun pernah dapat pertanyaan ini lagi nah sekali lagi gasan apa aja bercapek-capek kita nih. Amun Allah Taala tuh hendak mengenalkan dirinya ini langsung aja kada perlu kayak lewat sembahyang puasa macam-macam bercapek-capek diri. Jakannya kayak itu kita di alam arwah aja semuaan sudah kerusa lahir ke dunia nih gasan apa sudah bahagia sudah di sana sudah nyaman aja jadi roh aja seberatan kenapa jadi jahir ke sini nah disitulah jadi umurnya rezekinya jodohnya dan perjalanannya termasuk orang celaka atau bahagia cuma ada lagi nya jodoh tadi masuk kano ada ilmunya di situ ada riwayatnya tuh ada dipadahkan ilmunya nah 4 nih nah jadi walal akhiratu khairul laka minal ula dan akhirat itu lebih baik dari permulaan yakni dunia yang sudah sering kita baca di dalam surah Ad-Duha. Nah jadi penentuannya nih nang alam ketiga nih jadi terserah kita maka sudah digariskan aja sudah seada-adanya aja dah nah perjalannya aja ya gasan apa kita lahir ke sini jangan di alam arwah aja bang selamat aja bagus saja lalu ada disuruh berdoa doa itulah mungkin akan mengubah takdir doa akan mengubah takdir setiap hari berdoa ya Allah selamat dunia akhirat selamat dunia akhirat selamat dunia akhirat ubah takdir yang asalnya orang termasuk orang yang celaka. Coba renungkan ini napi nah. Makanya tadi garisan rezeki tadi ini aja nang perlu kita bahas pian bahas berduaan atau olah kelompok. Kenapa jadi takdirku dibahas di sini rezekiku salah satunya di sini. Maka berapa tahun? 5 tahun anunya bahasannya. Nah termasuk bagian dari kehidupan ulun nih nah. Kan ulun sudah membina di sini 12 tahun sudah. 12 tahun dari 2009 ini 12 tahun sudah. Cuma majelis ini rasanya 2010 2011 lah. Ya 10 tahun 11 tahunan.
Nah, makanya dinamai majelis ini Rihus Sabah. Rihus Sabah itu artinya angin subuh atau embun pagi. Subuh itu kan ada anginnya, ada embun. Itu adalah suatu harapan kehidupan yang lebih baik di hari selanjutnya. Artinya suatu cahaya subuh, angin subuh itu kan artinya menimbulkan suatu harapan-harapan yang bagus. Tetesan embun di pagi hari. Nah, ini guru ini yang memberi namanya. Jadi dalam maknanya nama majelis dan pesantren khusus kita Rihus Sabah ini. Nah, jadi sesudah di dunia ini akan masuk alam barzah, yaitu alam kubur yang pasti akan kita lalui seluruhnya. Ada juga suhapian ulen dulu lawas dah. Ada pas bawa ojek lah. Nah. lain ojek online dulu masih ojek masih manual tuh masih di kiau. Bahari lawas sudah nih supaya ada kisah nih, ada kisah. Lalu kenapa nggak jadi pandir masalah alam kubur? Nya panjang anunya nih jauh berjalannya. Lalu tuh kisah-kisah lawan Sidin. Jar Sidin bujur juga ajar kita nih bila mati nih hidup pulang di alam jar di kuburan situ jar di alam barzah tuh. Nah, jolon ngaliham nih bahasannya mundeng ini. Nah, memang bukti itu kan ini dari kisah-kisah ada orang mati suri, lalu ada berkisah, oh ini yang terjadi, ini begini. Begini aja nah. Ulun contoh akan lawan salah seorang keluarga sahabat kita yang pernah jadi alumni di sini. Ulun tetamu di luar sama beliau nih nah, tetamu di luar. Lalu kata beliau, jadi ulun pernah bermimpi guru aja. Artinya pada saat itu beliau ini didatangi seolah-olah itu mode masuk suatu alam. Sudah berpindah alam kah? Kada paham juga. Lalu ada bayangan yang hitam dipukul Jarsidin sampai kepala nih. Dari kepala tembus sampai ke bawah lapisan bumi yang ketujuh. Perasaan Sidin tuh lah. Perasaan Sidin. Lalu bersuara nang makhluk tadi. Inilah balasan jauh orang nang kada sholat. Dia ulang-ulang dipukul tuh. Naik, pukul lagi, naik, pukul lagi. Bangun, habis bangun tuh rasa Jarsidin rasa sakit awaknya. Nah, mulai itu Sidin sembahyang terus. Nah, ini ulun renungakan ada kisah ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini apa dijelaskan? Memang salah satu siksa kubur yang akan dialami bila kita meninggalkan sholat itu adalah dipukul sampai ke dasar bawah bumi yang 7 lapis. Artinya kisah mimpi Sidin itu, ini tidak ulun tambah-tambahi lah. Memang ini beliau nih berkisah. Cuma kata beliau rasa-rasanya ini seperti mode nyata, kayak mode lain mimpi itu nah. Nah, ini alam barzah. Jadi karena ini hanya memang dikisahkan, belum dialami lagi oleh kita, mungkin lain-lain kisahnya. Cuma riwayat-riwayat aja yang ada, dan orang-orang yang mungkin mati suri. Ada tadi kisah nang Sidin tadi kayak bermimpi antara sadar dan tidak sadar. Jadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah berlalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Ujar Allah Ta'ala dalam Quran surat Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Nah, bermegah-megahannya bisa kita maknai macam-macam berpoya-poya lain sebagainya. Mudah kada ingat lagi, kada ingat di lalu apa-apa lagi. Nah, alam barzah ini adalah penentuan apakah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga kubur itu, atau menjadi panas api neraka. Ini penentuannya. Jadi penentuannya bukan sekarang, Bang. Bukan sekarang. Tapi kena waktu sakaratul maut, apakah matinya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Selama roh itu masih belum sampai ke tenggorokan, selama itu pula
fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah jar Tuhan. Tubu ilallah, masih ada kesempatan. Kemudian alam yang terakhir adalah alam akhirat. Akhirat sudah tahu aja kisahnya. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia inilah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan megah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat itu nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidaklah hanyalah kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid ayat 20. Nah itu ayat muhkamat tuh. Muhkamat itu jelas. Ayat dalam Quran itu ada dua. Yang perlu penafsiran itu adalah yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu biasanya masalah-masalah tauhid, masalah-masalah ketuhanan itu masih perlu ada penjelasan-penjelasan para ulama, tafsir, takwil, lain sebagainya. Cuma kalau yang ayat-ayat seperti itu tuh yang jelas sudah muhkamat ngarannya itu. Nah, kiranya bisa dapat direnungkan 5 alam yang akan kita lalui ini, dan seperti hidup di dalam sini kita tidak pernah membayangkan sebelumnya hidup di sini. Dan begitu juga nanti kita tidak sadar ini hari Sabtu, besok ada hari Ahad atau Minggu, besoknya lagi Senin, Selasa. Maka sesudah kita hidup sekarang ini di zaman ini, jam ini, detik ini, kita akan hidup kembali di mana? Di alam yang keempat. Ibaratkan misal pian hendak dipindah tugasakan begawi lawan bos, misalnya ujar bos 30 tahun lagi kenana kan kupindah ke sana, 20 tahun lagi pindah ke sana, karena diolahkan rumah di sana apa segala macam. Kayak orang yang mudah dipahami ini kayak di tanah laut Pak, transmigrasi di zaman dahulu, zaman pemerintahan zaman Orde Baru dahulu kan dipindahkan kan transmigrasi nih, kan dikabarkan oleh zaman dahulu, zaman pemerintah di zaman Orde Baru tuh nanti sampai tahun 80-an tuh kan di tanah laut nih, maka dia banyak dibuka macam-macam, ada yang dari Jawa, Sumatera, ada transmigrasi lokal ini di sini juga orang Kalimantan pindah ke tanah laut, lalu kena dipadahkan diumumkan nih dapat tanah 1 hektar 2 hektar babat aja pohon hutan tuh kena jadi dibari, kena di situ dibangunkan rumah dan sebagainya. Nah kayak itu kan dikabarkan nih. Nah kayak itu juga ini kabar ini sudah ada, nah dikabarkan, tinggal percaya yakin kada aja lagi. Ini kita nih pindah kena pindah kena seperti halnya orang yang tadi transmigrasi itu kan sudah dikabarkan dahulu pemerintah. Nanti pian dari sini dari Pulau Jawa pindah ke Kabupaten Tanah Laut, nanti dapat tanah, rumah segala macam, bisa beternak di situ, lalu diberi modal saya ini. Nah, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, jadi begitu juga kita sudah dikabarkan. Apakah kabar ini sampai kepada kita? Sampai ya sebenarnya. Cuma yakin kadanya aja lagi. Nah, kiranya mungkin sampai di sini dulu yang dapat kita renungkan. Mudah-mudahan kita diberikan doa selamat dunia akhirat dan takdir yang terbaik di dunia akhirat. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah, para sahabat, tabi'in, ulama dan wali-wali, guru-guru kita di dunia. Maka kita dengan senang hati gembira duduk dalam majelis-majelis seperti ini, maka suatu tanda kita akan masuk juga ke dalam ampunannya, surganya, karena adalah taman surga. Majelis-majelis seperti ini, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada taman surga. Ala haziniyah walikuli niyatin solehah. Sirina min siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah biha. Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah.
bila ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.